Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih atas kedatangan dan waktunya. Saya ucapkan sebelumnya selamat datang Pak Ahmad Wijayanto sebagai Sub Area Hit PT Semesta Mitra Sejahtera dan Pak Yahuda Aditya Nur sebagai Personalia dan Channel Advisor dari PT Pokpan Indonesia dalam acara webinar sosialisasi dan tanya jawab mengenai program beasiswa kerjasama dari beasiswa kolaborasi Carut Popan Foundation Indonesia dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Untuk perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Muklas, saya bukan juga dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini akan sebagai moderator yang akan membawa atau mengelit dari diskusi, sosialisasi dan tanya jawab mengenai program beasiswa ini. Untuk bentuk acara hari ini adalah nanti kita bagaimana Pak kalau kita bahas secara mendalam satu persatu tidak terlalu formal. Jadi nanti saya akan bukakan eh, dari eh, resume atau ringkasan dari fakta kerjasama antara Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dengan eh, PT Caron Pokpan Foundation Indonesia, gitu Pak. Namun sebelumnya apakah mungkin dari Pak Ahmad atau Pak Yuda ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu? Dari saya eh, mungkin langsung ke ini aja Pak, ke materinya nanti biar teman-teman mahasiswa kalau ada yang perlu kurang jelas bisa langsung ditanyakan gitu Pak. Baik, Pak. Untuk Pak Yuda, apa ada tambahan? Tidak Pak, cukup seperti Pak Ahmad. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi aja. Nanti jika ada bahan yang mau ditanyakan, monggo kita nanti diskusi tanya jawab bersama. Baik, oke. Apakah presentasinya sudah nampak, Pak? Udah Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Jadi terima kasih untuk beasiswa ini. Mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman mahasiswa di sini. Jadi beasiswa Caron Pokpan Indonesia Foundation ini adalah merupakan kerjasama Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya bersama Caron Pokpan Foundation Indonesia membuka program beasiswa Universitas 2025-2026 untuk mahasiswa S1 Fakultas B. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan pendidikan, meningkatkan prestasi, dan membuka pengalaman kerja di industri peternakan nasional. Jadi di sini ada syarat-syarat dan ketentuan penerima beasiswa. Yang pertama adalah penerima program beasiswa universitas adalah mahasiswa program sarjana S1 Fakultas Peternakan yang mana terdaftar sebagai mahasiswa program S1 yang masih aktif di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Jadi untuk syaratnya sudah diberikan syarat bahwa mahasiswa perlu memberikan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa yang nantinya bisa diminta di bagian akademik. Kemudian sekurang-kurangnya telah menyelesaikan satu semester dengan indeks prestasi IP minimal 3,0. Jadi minimal sudah satu semester. Saat ini sudah mulai penginputan nilai dan terakhir batas input nilai adalah 2 Januari sehingga nanti wajib menyertakan KRS semester terakhir ya Bapak Ibu. Pak Ahmad, Pak Yuda. Ya Pak, semester terakhir nanti untuk eh, dipakai untuk apa namanya rekrutmen. Jadi semester terakhir itu kan sekarang ada yang semester 1 ya. Ya, semester 1 Pak. Nah, nanti program beasiswa ini kan kita mulai untuk mahasiswa mulai semester 2. Jadi untuk mahasiswa semester 1 itu agar bisa mengikuti program ini. Baik. Kemudian juga bagi semester akhir pun masih ada kesempatan
untuk mendaftar ya Pak ya. Jadi semester 8 pun yang akan semester 8 atau sekarang masih semester 7 itu berhak untuk mendaftar benar gitu Pak. Ya, betul Pak Muklas. Jadi program beasiswa ini kemarin kita diskusikan dengan pihak fakultas. Itu kita sepakati mulai semester genap. Jadi mulai semester 2 dan nanti untuk yang berikutnya menginjak semester 8 juga masih punya kesempatan untuk mengikuti program beasiswa tersebut. Baik. Jadi intinya nanti yang semester 8 hanya mendapatkan satu kali penerimaan beasiswa karena nanti meskipun nanti semester 9 sudah belum lulus, namun kontraknya itu hanya 3 semester 8 gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Benar. Jadi teman-teman yang semester 7 masih ada kesempatan lumayan untuk satu semester untuk mendapatkan beasiswa SPP karena memang nanti ada jatahnya sendiri ya Pak ya per semesternya ya. Ya, jadi kami dari pihak Caron Popan itu per semester akan memberikan beasiswa per semester itu totalnya 50 juta, Pak. Jadi 50 juta nanti itu kita bagi kepada 10 mahasiswa setiap semesternya. Jadi kalau kita mulai semester genap ya nanti semester 2, semester 4, semester 6 dan semester 8 nanti ada porsinya masing-masing. Baik. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan di slide selanjutnya yang mana nanti Ya, ada poin-poinnya ya Pak ya. Oke. ya. Mungkin di sini ada pertanyaan yang ada di forum. Monggo kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Jadi kita sistemnya berdiskusi di forum ini. Silakan nanti open mic, kemudian bisa mengajukan pertanyaan. Oke, kemudian selanjutnya adalah bentar. Untuk semester selanjutnya, apabila indeks prestasi tidak mencapai 3,0, tetapi tidak di bawah 2,75, maka masih diberikan kesempatan hanya satu semester saja. Jadi jangan sampai turun ya IPK-nya. Kemudian selanjutnya apabila indeks prestasi IP semester selanjutnya kembali tidak mencapai 3,0, maka beasiswa akan dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa lain dari semester yang sama. Kemudian beasiswa ini diutamakan bagi mahasiswa dari golongan yang kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang. Jadi wajib menyertakan karena itu adalah salah satu pertimbangan dari Fakultas Peternakan dan Carun Pokman memberikan beasiswa. Kemudian diutamakan bagi mahasiswa asal Kabupaten Bangkalan, jadi beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa hanya mahasiswa yang fokusnya di Jawa Timur, Pak? Ini menurut dari surat perjanjian kemarin yang kami terima dan instruksi dari pimpinan kami, memang karena PIC-nya itu kan kebetulan kami dari PT SMS sebagai PIC. PT SMS itu anak perusahaan daripada PT Caron Pokpan. Nah, kami di PT SMS ini ditunjuk sebagai PIC untuk program beasiswa tersebut. Nah, karena kami eh, apa namanya berdomisili atau berlokasi di Jawa Timur, maka diputuskan untuk penerima beasiswa diutamakan dari eh, Provinsi Jawa Timur. Seperti itu, Pak Muklas. Baik, terima kasih. Kemudian beasiswa universitas diberikan di semester 2, 4, 6, dan 8 bagi 10 penerima beasiswa dengan simulasi berikut. Coba, tadi ada tambahan ya. Simulasi berikut. Ini benar ya Pak ya? Simulasinya nanti semester Betul. 2, 2 mahasiswa atau ada yang terbaru kemarin yang Bapak kirim? Ini yang kita mengikuti dari yang Pak Muklas presentasikan ini. Jadi untuk
Kita mulai dari semester 2 itu nanti ada 2 mahasiswa. Nah, 2 mahasiswa ini mungkin dia yang ibaratnya di sini kalau dia mendapatkan beasiswa ini paling beruntung ya Pak ya, karena dia akan mendapatkan beasiswa itu mulai semester 2, semester 3, semester 5 sampai nanti semester 8. Asalkan dengan syarat seperti yang di slide pertama tadi, IPK-nya dari teman-teman mahasiswa ini tidak sampai di bawah 3,0. Kalaupun masih ada satu semester yang 3,0 tapi masih di atas 2,75, kita masih berikan kesempatan untuk semester berikutnya. Jadi semester berikutnya itu dia harus wajib IPK itu minimal 3,0 gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang semester 8, nah mungkin ini yang paling singkat karena mungkin dia hanya bisa menerima program beasiswa ini hanya dalam semester 8. Nah, semester 8 di sini kan ada 3 mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa semester 8 ini nanti kemudian lulus, maka kita rekrutmen lagi sebesar 3 mahasiswa untuk mengikuti program beasiswa. Jadi program beasiswa ini sifatnya nanti continue Pak Muklas. Jadi tidak hanya berhenti di semester 8 terus nanti stop, tidak. Jadi kita nanti cari lagi untuk adik tingkatnya di bawahnya sejumlah 3 orang. Baik, baik. Siap. Jadi ini ya, teman-teman. Jadi beasiswanya itu saat ini untuk pembukaan pertama ini kita akan membuka untuk setiap jenjang tahun mahasiswa. Jadi ini ibaratkan tahun ini 2025, nanti setiap angkatan 2 orang. 2024 3 orang, 2023 2 orang, nanti 2022 3 orang. Jadi ibaratkan ini adalah perangkatannya. Namun nanti setelah sudah melewati semester 8, itu sudah lulus atau tidak lulus, maka tetap yang angkatan ketiga ini akan dicarikan penggantinya nah ini penggantinya nanti dilihat di semester berapanya, ada aturannya nggak Pak? Nanti mungkin dibicarakan selanjutnya ya Pak ya? Eh, itu mungkin ya harus semester 2 Pak. Karena kita kan harus melihat rekrutmen kan harus melihat dari apa namanya indeks prestasi ya. Oh iya, iya. Mungkin nanti akan dibicarakan pembukaan yang akan datang tahun depan ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Mungkin kita akan lanjutkan. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dengan menyertakan surat pernyataan bermaterai bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Jadi teman-teman wajib jika mendapatkan KIP kuliah maka tidak bisa menerima beasiswa ini. Namun nanti kalau beasiswanya hanya berupa seperti best student, visitasi ke pameran di luar negeri yang diadakan Pokpan masih bisa ya Pak ya? Masih bisa, karena Ya, itu kan sifatnya kan hanya sekali ya. ya, ya. Jadi masih bisa untuk yang mendapatkan beasiswa Carong Pokpan yang tipenya MGKM atau short course itu masih bisa. Kemudian apabila penerima program beasiswa universitas telah lulus, maka pemberi beasiswa dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa lainnya sesuai dengan ketentuan pasal di atasnya. Jadi mahasiswa penerima mahasiswa yang sudah lulus nanti PIC kembali mengikuti proses rekrutmen screening pengganti bersama kampus dan fakultas. Jadi nanti akan dibuka kembali lowongan beasiswa untuk mengganti yang sudah lulus. Kemudian pembiayaan dana beasiswa yang diberikan oleh Charles Pokpan Foundation adalah sebesar 5 juta per semester jumlahnya, sehingga nanti total 50 juta per semester untuk penerima beasiswa, 10 penerima beasiswa. Nah, ini kalau dari Pokpan ya Pak ya, ini nanti ditransfer langsung ke fakultas atau ke rekening mahasiswanya Pak? Kalau masalah pemberian beasiswa nanti yang pasti kita serahkan ke fakultas Pak. Jadi dari fakultas nanti yang mendistribusikan kepada teman-teman mahasiswa.
Baik, Pak. Kemudian di sini beasiswa dapat digunakan untuk SPP, UKT, buku-buku kuliah, KKN, KKP, sertifikasi kompetensi. Ya, ini pertanyaannya, UKT di Brawijaya ini kan golongannya berbeda-beda ya, Pak ya. Ya, Jadi sistemnya nanti langsung ditransfer terus digunakan untuk terserah mahasiswa tersebut sisanya, atau perlu memberikan laporan kepada Carang Pokpan keuangannya ini digunakan untuk apa saja. Jika ada kelebihan, apakah keuangannya dikembalikan atau bagaimana, Pak? kalau masalah kelebihan, jadi sebenarnya beasiswa ini yang pertama itu tidak mengikat Pak Muklas. Jadi eh, beasiswa ini maksudnya tidak mengikat itu mahasiswa yang menerima beasiswa ini tidak wajib nanti ketika lulus harus bekerja dengan kami atau ikatan kerja seperti itu tidak. Jadi kami murni memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang mungkin membutuhkan atau kurang mampu begitu Pak Muklas. Jadi kalaupun memang nanti ada kelebihan ya itu menjadi hak sepenuhnya bagi mahasiswa. Kalau memang setelah digunakan untuk membayar SPP, membayar buku-buku kuliah, kemudian masih ada sisa, itu mahasiswa tidak wajib untuk mengembalikan kepada kami, tapi itu memang sepenuhnya hak dari mahasiswa tersebut. Oh, baik. Jadi tidak ada laporan uang yang diberikan 5 juta ini digunakan untuk apa saja, tidak ya, Pak? Jadi memang diserahkan ke semuanya kepada mahasiswa untuk uangnya digunakan untuk apa saja. Mungkin buat laptop dan lain-lain itu terserah dari mahasiswanya ya, Pak. Betul. Nah, ya harapan kami uang yang diperoleh oleh mahasiswa ini dipergunakan sepenuhnya untuk kebutuhan dari eh, apa namanya kuliah dari mahasiswa tersebut. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang mungkin sifatnya eh, sekunder lah. Jadi lebih utama ke biaya-biaya kuliah seperti itu, Pak. Oh, baik, Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, kewajiban adalah menyampaikan kartu hasil studi KHS atau laporan perkembangan akademik mahasiswa penerima beasiswa kepada Carung Popan setiap semester. Benar ya, Pak ya? Betul. Memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa penerima beasiswa universitas apabila nilai IPK di bawah 3. Kemudian memproses pengembalian dana beasiswa universitas apabila di kemudian hari diketahui bahwa mahasiswa penerima beasiswa telah memperoleh beasiswa dari sumber lain. Ya, betul, Pak. Jadi kira-kira Pak juga sama di poster itu kan dituliskan juga ada kerjasama untuk mungkin ada link industri. Apakah nanti dari mahasiswa penerima ini juga akan mendapatkan eksklusivitas PKL atau magang di Pokpan, Mbak kira-kira? Sebenarnya industri sekarang itu kan tidak lagi industri yang hanya eh, berhubungan dengan apa namanya customer ya. Ya, Industri di zaman sekarang ini kan kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan pemerintah, dengan akademisi seperti itu. Jadi untuk program magang sebenarnya itu tidak hanya khusus untuk mahasiswa yang menerima beasiswa. Jadi sebenarnya semua mahasiswa itu bisa kalau memang dia berminat untuk magang di perusahaan kita. Cuma kalau untuk mahasiswa yang menerima beasiswa ini kan dia lebih sedikit di depan kan dia kan sudah memiliki apa namanya akses kan lebih lebih dekat dengan pelaku-pelaku industri seperti saya dan Pak Yehuda yang mungkin bisa langsung kontak kepada kami kalau misal mahasiswa ini berminat untuk magang di tempat kami dan itu kami juga sangat terbuka. Kalau memang nanti ada peluang pasti nanti kami akan masukkan di pos mana yang sekiranya mahasiswa tersebut bisa untuk magang untuk menambah pengalaman di dunia industri. oke, baik Pak. Jadi sebenarnya beasiswa Carang Popan ini adalah beasiswa yang tanpa ikatan ya teman-teman. Jadi tidak ada kewajiban setelah lulus pun bekerja di Carang Popan, kemudian juga tidak ada kewajiban untuk magang di Popan.
hanya memberikan murni adalah bantuan pendidikan, sehingga memberikan kebebasan kepada penerima untuk menentukan, eh, ibaratkan menentukan minat dan ketertarikan bidang yang diinginkan dalam karir. Oleh sebab itu, di sini benefit beasiswa dari program ini yaitu pemberian beasiswa 5 juta per semester yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan. Kemudian syarat pendaftaran yaitu teman-teman bisa juga melihat di poster, namun saya highlight bahwa yang pertama adalah mahasiswa aktif S1 Fakultas Peternakan dibuktikan dengan surat keterangan akademik. Monggo disilakan dimintakan surat keterangan dari akademik mumpung belum liburan. Kemudian telah menempuh minimal semester 1 dengan IP 3,00 dengan melihat KRS. Jadi K, KHS ya. Jadi teman-teman setelah tanggal 2 itu nilainya sudah keluar semua, silakan di print KHS-nya, kemudian di-scan dan di-upload di form pendaftaran. Kemudian diutamakan dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa setempat. Jadi tolong yang mungkin masih mampu tidak mendaftar program ini karena ini dikhususkan untuk teman-teman kemarin yang mungkin bidik misinya kurang atau mungkin ada orang tuanya yang mengalami kendala pada semester ini untuk bisa mendaftar program ini. Kemudian diutamakan mahasiswa asal Kabupaten Jawa Timur sesuai dengan daftar pada poster. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa lain, melampirkan surat pernyataan bermaterai tidak menerima beasiswa lain. Jika terbukti menerima beasiswa lain, sanggup mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan. Kemudian dokumen yang perlu disiapkan, KHS, SKTM, surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain, scan KTM atau dan KTP dalam satu lembar, berkas tambahan yang lain diperlukan. Ya, mungkin kalau ada apa namanya surat BPJS yang buat tidak mampu itu, kemudian ada bantuan-bantuan, nah itu bisa dilampirkan di bagian KTM dan KTP. Kemudian timeline yaitu sosialisasi sudah dimulai tanggal 15 Desember hingga 9 Januari. Kemudian pengumpulan berkas tanggal 2 hingga 9 Januari. Jadi tanggal 2 itu sudah mulai nilai semua wajib sudah keluar sehingga 9 Januari akan dilakukan penutupan. Jadi ingat Januari 9 Januari maka itu adalah terakhir pengumpulan berkas. Kemudian pengumpulan lolos administrasi 12 Januari 2025. Kemudian nanti akan seleksi wawancara bersama calon pokpan dan juga dosen sekitar 19 Januari 2025 hingga pengumuman akhir 21 Januari 2025 dan bisa dilakukan pembayaran SPP. Itu mungkin persyaratannya. Mungkin juga bisa di-share Pak, apa yang selain dari peraturan-peraturan tadi itu apa namanya kriteria yang diinginkan oleh calon Pokpan Foundation. Mungkin Pak Yehuda bisa memberikan informasi Pak, apa kriteria untuk penerima beasiswa ini? Ya, terima kasih Pak Muklas untuk waktunya. Jadi pada intinya kami dari Carun Pokpan Group, Carun Pokpan Indonesia, ini kami membuka kesempatan untuk rekan-rekan untuk dengan adanya beasiswa ini bisa membantu untuk teman-teman dalam hal perkuliahan dan pembiayaannya, dan di mana keleluasaan dari uang beasiswa ini kan tidak hanya fokus di SPP dan UKT seperti itu. Jadi dari uang yang diberikan beasiswa ini bisa dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana dalam kaitannya untuk mungkin teman-teman butuh laptop, dengan adanya beasiswa ini bisa dibantu seperti itu. Nah, semoga dengan adanya ini teman-teman punya antusias ya dan dalam hal belajarnya supaya untuk IPK-nya tetap bisa dipertahankan seperti itu. Kalau mungkin dengan melihat perkembangan dunia perkampusan sekarang, Pak Muklas, kira-kira untuk mendapat nilai IPK 3 itu lebih mudah atau bagaimana, Pak? Kalau IPK 3 sepertinya ibaratkan tidak ada
neko-neko iso bisa Pak, tidak terlalu susah. Bisa ya. Nah, Apalagi kayak Pak Ahmad ini yang sudah tahu nih. IPK-nya ada 3,7 kalau Pak Ahmad ini lulus. nah, gitu. Nah, Tujuhnya yaitu. hilang ya Pak ya. Jadi minta tolong teman-teman ini lebih antusias dalam belajar. Jadi untuk dengan harapannya nanti kita calon Pokpan bisa memfasilitasi selain beasiswa, mungkin nanti untuk hal magang kita pun bisa. Jadi mungkin teman-teman kalau walaupun tidak ikut beasiswa calon Pokpan, tapi memang ingin punya pengalaman magang di calon Pokpan Group, monggo silahkan daftar, kami terbuka. Karena di calon Pokpan Group juga terbanyak ada banyak divisi ya, baik itu dari divisi peternakan, breeding maupun olah pakan dalam prima food seperti itu. Monggo, kami terbuka lebar untuk hal ini. Jadi untuk kriterianya mungkin pada intinya yang paling digarisbawahi Pak Muklas tidak mendapat beasiswa dari perusahaan lain atau tidak menerima dari beasiswa lain seperti itu. Karena di sini juga harapan kami bisa mensupport teman-teman yang memang berprestasi untuk bisa mendapat beasiswa ini. Mungkin itu sih Pak Muklas dari saya. Mungkin sedikit tambahan Pak ya. Jadi kenapa kami membatasi eh, mahasiswa yang nanti memperoleh beasiswa dari Caron Pokpan tidak boleh menerima beasiswa dari pihak lain itu salah satunya mungkin agar semua ini bisa merasakan seperti itu. Jadi agar beasiswa ini lebih merata. Jadi yang sudah mendapat ya biar memberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum mendapat beasiswa agar dia juga dapat beasiswa mungkin dari pihak lain seperti itu. Jadi biar intinya bagi-bagi apa ya namanya rezeki itu ya kita bagi-bagilah. Kalau nanti hanya terfokus dari satu mahasiswa yang dapat apa dapat beasiswa dari berbagai pihak, nanti yang lain eh, ya kasihan juga. Jadi biar merata seperti itu. Baik, Kemudian untuk masalah yang ditekankan kepada mahasiswa yang kurang mampu ya memang harapannya kita bisa sedikit memberikan bantuan seperti itu dari calon Pokpan untuk lebih meringankan lah beban eh, dari mahasiswa tersebut atau dari orang tua mahasiswa tersebut. Nah, nanti untuk selain dari apa namanya selain dari surat keterangan tidak mampu ya mungkin dari pihak fakultas mungkin bisa dibantu juga melakukan survei ya ke calon penerima beasiswa untuk apa namanya memvalidasi surat yang dikirimkan kepada mahasiswa itu. Biasanya ada survei ya Pak ya kalau boleh tahu. ada Pak, ini kebetulan kan karena penerimanya 10, jadi ini akan membuat lebih mudah dalam melakukan survei rumahnya. Oh, Kalau rumahnya ternyata ada Alphard 1 terus minta bantuan ya, ya ini sudah keterlaluan. Jadi karena berdasarkan banyak pengalaman juga ya Pak, ya, banyak yang ke mahasiswa yang memalsukan identitas, tidak memasukkan kondisi. Jadi teman-teman ini tolong ya jujur dalam mengisi informasi sehingga nanti benar-benar ketika disurvei memang kondisinya sangat membutuhkan. Jadi kemarin saya coba untuk mengumumkan Pak informasi ini ke kelas-kelas yang saya ajar. Jadi antusiasnya sangat banyak. Saya suruh mendaftar itu sekitar 150 lebih. Padahal itu hanya 9 kelas yang saya ajar. Tapi listnya bisa sampai 100 lebih. Nah, di sini kan mungkin ya, kalau untuk surat keterangan tidak mampu, kemudian syarat-syaratnya itu sudah mungkin bisa mereka kumpulkan. Apakah ada poin tambahan lagi? Mungkin ada organisasi atau prestasi itu akan menjadi poin juga dalam penerima beasiswa ini, Pak. Mungkin Pak Ahmad atau Pak Yuda. Monggo dari Pak Ahmad Pak, mungkin Pak. iya Pak. Mohon maaf tadi
listriknya sempat padam, sempat putus. Ya, jadi selain syarat-syarat yang tertulis tadi, eh, yang pasti kalau mahasiswa tersebut memang berprestasi di bidang non akademis misalkan, ya pasti menjadikan nilai tambah untuk mahasiswa tersebut sebagai calon penerima beasiswa dari PT Caron Pokpan seperti itu, Pak. Baik. Kemudian nanti ibaratkan juga yang penerima beasiswa ini ketika lulus, apakah juga mendapatkan poin tambahan ketika nanti wawancara kerja di PT SMS ini, Pak, atau di Carun Pokban, Pak, mungkin? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak ya, karena eh, penerima beasiswa ini kan otomatis dia sudah memiliki eh, link ya atau memiliki akses lah ke kami PT Caron Pokpan, sehingga mungkin kalau misalkan dari kami membutuhkan manpower atau tenaga pekerja, ya nanti pasti kita akan melihat dulu dari teman-teman mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Kalau memang bagus dan eh, mengikuti seleksi administrasi, wawancara, lulus, ya kenapa tidak kita rekrut untuk menjadi bagian dari PT Caron Pokpan Indonesia. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini teman-teman yang mengikuti, apakah ada pertanyaan, boleh tanya langsung mumpung ini ada para pentolan-pentolan dari PT Caron Pokpan. Kemudian mungkin kalau jika masih sungkan, boleh juga bertanya lewat chat. Apakah ada pertanyaan? Silakan, monggo. Ada yang semester 8 ini, Pak, Ada dari ini, Pak. peserta ini. Ada. Kebetulan ini ada bimbingan saya di Katama. Di Katama. Ini semester Iya, Pak. 8 nih. 7, Pak. Semester 7, Mas Yan. Mau Oh, 8 mau maksudnya. 8. Mau Iya, 8. oh 8, iya. PKL di mana kemarin? Di PT SMS Jombang, Bapak. Oh, sama ini Pak Haryanto berarti ya. Oke, Pak Oh, Haryanto. nah ini mungkin Mas, kan kita juga kemarin, salah salah satu apa iya, namanya kolaborasi kita ya. Jadi kita terbuka lah untuk siapapun mahasiswa yang ingin PKL atau magang di perusahaan kami itu, Pak. iya, Bapak. Ya itu ya. Jadi teman-teman di sini masih ada kesempatan meskipun semester 7 mau ke 8. Jadi masih ada kesempatan. Silakan mendaftar. Jadi jangan takut ini nanti harus kerja di sini. Ini kata saya sudah clear dari Pak Ahmad maupun Pak Yuda bahwa beasiswa ini tidak ada ikatan. Tapi beasiswa ini juga mendapatkan posisi khusus untuk ketika lulus bisa bergabung dengan PT Pokpan, mendapatkan link khusus ya. Di sini ada pertanyaan, monggo. Oke, ternyata Ada pertanyaan kira-kira syarat-syarat kemudian proses ya. Iya, Pak. Izin bertanya. Ya, Untuk silakan. yang apa surat keterangan tidak menerima beasiswa lain itu formatnya apa gimana, ya, Pak? Formatnya bebas, tapi intinya adalah tidak menerima beasiswa dan sanggup mengembalikan jika terbukti telah menerima beasiswa dari pihak lain atau mengundurkan. Tapi kalau gini Pak, Pak Ahmad, kalau dia mendapatkan beasiswa Carong Popan, kemudian mendapatkan beasiswa lain, nah, dia mau mengundurkan diri sebelum mendaftar beasiswa lain itu diperkenankan atau tidak, Pak? Nah, Iya, Pak. itu pertanyaan yang tadi saya tunggu ya sebenarnya. Karena kan ya kan kita kan juga banyak pilihan mungkin ya mungkin dari ada dari pihak lain memberikan beasiswa mungkin dengan nominal yang lebih besar. Nah kan mahasiswa kan berhak untuk memilih ya Mbak ya. Nah kalau memang ada tawaran atau ada beasiswa lain dari pihak lain dan nominalnya mungkin lebih besar atau mungkin mahasiswa itu memikirkan kalau oh, mana yang lebih bermanfaat bagi dia ya bagi kita tidak masalah misalkan dia menerima pada semester 6 ya Pak ya. Ya, Nah
ya lebih baik mengundurkan diri, kemudian nanti bisa kita ganti dengan mahasiswa lain di semester yang sama. Baik, baik. Jadi masih ada kesempatan. Jadi nanti kalau ada mungkin yang ada ikatan dinasnya, akhirnya mengembalikan, tidak ada sanksi ya Pak ya dari calon Pokpan ya Pak? Tidak ada, jadi Tidak ada. kita lebih fleksibel Pak memang. Oh, Cuma ya mungkin kalau sanksi itu mungkin kalau dia menerima dua-duanya, nah itu baru Ya, pasti kita ada sanksi. Tapi kalau dia sampaikan kepada fakultas, kemudian fakultas kepada pihak calon pokpan, Pak, mahasiswa ini dia dapat beasiswa untuk mulai semester depan itu dari eh, pihak ini. Nah, jadi dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari penerima beasiswa PT Calon Pokpan. Nah, itu masih kita toleransi, Pak. Jadi kita bisa carikan pengganti untuk semester yang sama. oke. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ini ada tambahan pertanyaan Pak dari Asrul Sani Fauzi. Izin tanya Pak, untuk mahasiswa peternakan PSDKU Kediri, apakah bisa mendapatkan beasiswa ini? Berarti UB Kediri ya ini ya? Iya Pak, jadi sebenarnya Brawijaya ini ada mahasiswanya itu ada program studi peternakan cerdas, peternakan biasa, reguler, kemudian PSDKU Kediri Pak. Nah ini bagaimana Pak? Apakah semua boleh mendaftar atau ada syarat khusus? Di yang kami terima itu tidak ada syarat khusus harus dari Universitas Brawijaya Malang sih Pak. Jadi ya menurut kami dari UB Kediri pun juga berhak selama memenuhi syarat yang tertulis tadi. Ya, baik. Jadi itu ya Mas Asrul. Jadi silakan mendaftar untuk PSDKU Kediri, silakan mendaftar, eh, memenuhi kriteria, nanti kami akan proses. Nanti pihak Brawijaya dan Calon Korban akan eh, melihat aplikasinya bagaimana, nanti akan ditindaklanjuti. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo bisa ditulis di kolom chat. Jika tidak mau atau tidak berkenan untuk on mic atau on cam. Silakan, masih ada waktu 10 menit lagi untuk eh, sesi ini ya. Jadi nanti mungkin biar bisa mengakomodir teman-teman, jadi kita akan mungkin buat akan sesi yang lain, namun tidak seformal ini. Nah, nanti terakhir pengumpulan adalah 9 Januari. Nah, mungkin nanti ada live TikTok atau apa yang akan juga memberikan informasi ini. Ayo, monggo silakan ada yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa, syarat-syarat, kemudian proses pengajuan, atau mungkin juga ada tambahan yang ingin disampaikan Pak Yuda atau Pak Ahmad masalah beasiswa ini yang mungkin tidak tercover dari presentasi maupun diskusi yang sudah kita lakukan. Kalau dari saya mungkin ya sudah cukup jelas Pak ya. Jadi ya karena mungkin beasiswanya juga terbatas ya nanti yang dapat ya alhamdulillah, untuk yang tidak dapat ya harus tetap semangat Pak. Mudah-mudahan dari pihak-pihak lain banyak yang memberikan program yang serupa. Nah, untuk yang nanti mendapatkan program beasiswa ini ya harapan kami eh, prestasinya juga lebih bagus, dari segi nilai juga bisa terjaga dan lebih semangat lagi untuk apa namanya, untuk kuliah gitu Pak. Ya. Jadi memang untuk pertanggungjawaban beasiswa ini berdasarkan nilai dari semester selanjutnya ya Pak ya. Ya Juga betul. mungkin apakah ada tambahan lagi harus magang atau harus apa? Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada syarat yang seperti itu. Jadi memang murni yang pertama ya dari keluarga yang kurang mampu, yang kedua dari IPK yang minimal 3,0 ya Pak. Jadi kalau menurut saya sih memang IP 3,0 itu juga tidak terlalu berat ya. Jadi peluangnya cukup besar lah untuk
bagi semua mahasiswa untuk ikut program ini. Terus kemudian apa perlu disampaikan juga Pak yang masalah tadi tentang diskusi UKT karena UKT di kami kan memang golongannya ada banyak ya Pak. Khususnya kalau mendapatkan golongan satu itu dia termasuk yang kurang mampu tapi makanya dimasukkan ke golongan satu. Apakah juga ada prioritas harus golongan satu, dua, tiga seperti itu kan mungkin ada nanti yang dia awalnya dapat golongan 4 tapi ternyata di tengah-tengah ada permasalahan tapi boleh mendaftar gitu. Kalau di SOP kami itu tertulis beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa dengan UKT golongan di atas UKT golongan satu, Pak ya. Jadi golongan 2 ke atas. Nah, yang kami tanyakan itu saya juga agak lupa ya, Pak ya. Golongan 2 ke atas itu apa memang UKT-nya itu lebih rendah gitu, Pak? Apa golongan satu itu memang UKT-nya dia tinggi atau termasuk dari keluarga yang mampu seperti itu? Nah, saya konfirmasi ke teman saya Pak. Jadi UKT-nya kalau UKT 1 itu termurah Pak, bisa 500.000, 400.000. Atau UKT 0, 1 itu 0 kalau nggak salah. Kemudian UKT 2 itu 500.000, nanti UKT 3, 4, 5 itu semakin naik, semakin tinggi UKT-nya. Gitu Pak. Oh, Mungkin seperti itu. dijelaskan tadi kalau UKT-nya 1 berarti dia UKT-nya 0. Nah, itu masih boleh mendaftar atau bagaimana Pak? Kalau dia UKT-nya 0 kan memang berarti dia eh, sudah pernah terkonfirmasi dari mungkin ya apa dari yang kurang mampu, Pak ya. Iya. Kalau dari yang tertulis di SOP kami berarti kan ini perlu kami update gitu loh, karena yang disampaikan di sini kan malah sebaliknya, diberikan kepada beasiswa diberikan kepada eh, UKT yang di atas golongan satu gitu loh, Pak. Oke. Mungkin saya coba cek juga Pak di internet masalah ada pertornya kok, pertor UKT Brawijaya. Mungkin Berarti nanti golongan itu semakin tinggi golongan, UKT-nya dia semakin besar juga ya, Pak ya. ya Pak, tapi ini ada pertornya saya buka terlebih dahulu karena itu sudah ada peraturan rektor mengenai UKT golongannya. Nah, Jadi kalau penentuan UKT ini dari mana? Dari kan tetap dari kondisi apa namanya? jadi setiap mahasiswa Pak pada awal pendaftaran mereka akan menginput data keluarga, yang mana Hmm. data keluarga itu yang akan menjadi apa namanya UKT. Nah ini ada pertanyaan tambahan Pak tentang UKT tadi. Maaf Bapak izin bertanya untuk saya mendapatkan UKT golongan satu sebesar 500.000. Apakah saya masih bisa mendaftar? Jadi ini saya share juga Pak tentang UKT. Nah, bisa dilihat ya Pak. Jadi S1 peternakan UKT 1 itu 500.000 per Hmm. semester. Nanti ada golongan paling tinggi UKT 12, 14 juta Pak, per semester Pak. Ya, ya, ya. Ini nanti anaknya Pak Ahmad masuk UKT berapa ini Pak? Anak saya masih TK, Pak. Jadi Oh iya, ya, ya gimana Pak? Bisa dijawab Pak Bunga? kalau melihat dari UKT ini ya berarti kan yang ditanyakan di chat itu ya pasti bisa. Berarti memang dari kami yang perlu diupdate gitu loh. Karena menurut kami UKT golongan satu itu UKT paling tinggi gitu. Ya Pak, mungkin bisa diupdate Pak. Jadi Ya, teman-teman dan tadi bisa ya, aktualnya ternyata UKT nomor satu itu golongan satu itu justru yang paling rendah. paling rendah. Dan untuk penentuan UKT ini kan dari ini Pak ya, dari apa namanya, dari kondisi kemampuan masing-masing mahasiswa Pak ya. Iya Pak, tapi kadang-kadang ada mahasiswa yang nggak input apa namanya data sesungguhnya, makanya kadang-kadang ada yang dapat UKT yang tidak sesuai dengan golongannya. Jadi Hmm. meskipun begitu, nanti tetap wajib dilakukan survei bahwa benar-benar yang diinput adalah data sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya kembali ke intinya tadi Pak. Jadi intinya tetap
beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang mungkin kondisi perekonomiannya masih kurang mampu seperti itu, sehingga bisa membantu gitu Pak. Ya, ya, oke. Jadi Jadi ini tadi kembali ke pasal itu sih sebenarnya. Jadi ya dari kesadaran mahasiswanya masing-masing, kalau dia mungkin merasa mampu, orang tua saya mampu, ya mungkin bisa diberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan gitu Pak. ya, ya ini tadi jadi Mas Rivaldo dijelaskan Rivaldo Hugas ini boleh mendaftar golongan 1 boleh mendaftar, jadi tidak menjadi pemberat ya. Golongan 1, 2, 3 mungkin malah kan diutamakan yang UKT-nya 1, 2, 3, 4 ya gitu. Ada lagi teman-teman ada pertanyaan tentang persyaratan? Nah, ada yang bertanya untuk berkasnya ditaruh di mana? Tolong dibaca ininya ya, posternya. Jadi ada link pendaftarannya. Jadi jangan lupa semua dilakukan di scan, kemudian dikumpulkan melalui Google Form. Nah, Google Form linknya ada di poster. Poster dapat dilihat di Instagram Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya maupun di mading-mading di Fakultas Peternakan Brawijaya. Kami sudah membuat pengumuman tentang beasiswa ini. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya lebih mudah. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, karena sudah 1 jam, maka kita juga tidak ingin merepotkan Pak Ahmad maupun Pak Yuda. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga nanti kita akan dapat memberikan calon-calon penerima beasiswa yang sesuai dengan keinginan dari PT Carot Pokpan Foundation, Carot Pokpan Indonesia Foundation, dan dapat membantu teman-teman adik-adik sekalian mahasiswa untuk mencapai impiannya sebagai sarjana peternakan. Mungkin apakah ada kata-kata terakhir untuk Pak Ahmad dan Pak Yuda? Monggo Pak. Maksudnya terakhir Ya, untuk mungkin sesi ini maksudnya. ya mungkin untuk saya tunggu nanti ketika proses wawancara ya rekan-rekan. Jadi minta tolong segera dilengkapi berkas-berkas kelengkapannya bagi yang mau mendaftar. Jadi biar ada timelinenya itu bisa berjalan sesuai tepat waktu dan teman-teman juga bisa segera mendapat beasiswa yang diharapkan. Itu mungkin dari saya. Monggo Pak Ahmad. Kalau dari saya sih mungkin saya cukup cukup senang bisa menyampaikan kabar ini ke teman-teman mahasiswa. Selain saya sendiri juga alumni dari Fapet Brawijaya ya Pak ya. Jadi ya mudah-mudahan eh, apa yang diberikan oleh perusahaan bisa bermanfaat bagi calon-calon penerima beasiswa Pak. Mungkin itu, sampai ketemu mungkin Pak di waktu interview Pak. Sekalian nostalgia di kampus Pak yang banyak berubah sekarang ya, banyak gedung-gedung, Banyak gedung-gedungnya. ada coffee shopnya sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak Yuda, Pak Ahmad, dan teman-teman sekalian mahasiswa yang telah hadir dalam acara sosialisasi dan tanya jawab program beasiswa Carot Pokpan Indonesia Foundation. Semoga memberikan banyak informasi. Jika ada pertanyaan langsung bisa kontak di poster, ada kontak personnya, atau bisa juga menghubungi saya jika saya di kampus untuk lebih lanjut. Sebelum terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.